saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Hari ini saya menghadiri acara launching modul literasi digital. Ini suatu hal yang penting untuk kita pelajari. Pengalaman yang membuat aku terbuka, pembelajaran-pembelajaran yang kalian tidak dapatkan selama kuliah ataupun sekolah.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara webinar Ngobrol Bareng Legislator edisi Kamis 17 Juli 2022 bersama saya MC Amara Martiara yang akan membuka sekaligus menutup acara pada sore hari ini. Baik, selamat datang juga nih kepada ibu, bapak, kakak-kakak, teman-teman, para partisipan yang telah hadir secara virtual pada acara webinar sore hari ini. Baik, yang pertama saya ingin menyapa hangat sebentar nih kepada teman-teman virtual yang telah hadir di acara webinar sore hari ini. Dan untuk teman-teman boleh ya dinyalakan kameranya sebentar, tapi tetap dalam keadaan mikrofon yang off. Baik, sudah dinyalakan semua ya. Teman-teman boleh dong dilambaikan tangannya dulu sebentar. Halo teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Dan selanjutnya saya ingin menyapa dan menyambut juga nih para narasumber kita sore hari ini yang keren-keren dan kece-kece. Yang pertama, selamat datang dan selamat bergabung kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika yang terhormat Bapak Samuel Abrijani Pangarepan, BSCMM. Selanjutnya, selamat datang dan selamat bergabung kepada anggota DPR RI Komisi 1 Dapil Kepulauan Riau yang terhormat Bapak Sturman Panjaitan SH. Selanjutnya, selamat datang dan selamat bergabung kepada Ketua DPD Kepri Kawanua Sulawesi Utara yang terhormat Bapak PDT Efraim J. Mokosuli. Dan selanjutnya telah hadir juga bersama kami di studio, yaitu selamat datang dan selamat bergabung kepada Wakil Bendahara Umum DPP KNPI yang terhormat Mas Ade Muhammad Bahtiar SSI. Kepada para narasumber kami haturkan terima kasih atas ketersediaan waktunya yang telah hadir di acara webinar sore hari ini. Dan baik para hadirin, sebelum saya melanjutkan acara sore hari ini, alangkah baiknya nih kita panjatkan doa terlebih dahulu nih kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara webinar kita pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Baik para hadirin, marilah sama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin 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 ya robbal alamin. Insya Allah acara webinar kita pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Baik, berbicara tentang tema pada sore hari ini yaitu melawan radikalisme di dunia digital. Mantep banget ya, ini memang lagi marak-maraknya nih radikalisme di dunia digital. Dan nanti di acara webinar sore hari ini akan dikupas tuntas nih terkait gimana sih caranya kita tuh biar bisa ngelawan radikalisme di dunia digital gitu. Dan tentunya nanti sesi diskusi pada sore hari ini akan dipandu oleh moderator kita yang cantik yaitu Kak Retno. Tapi sebelum saya menyerahkan acara ini sepenuhnya kepada Kak Retno, saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiri sejenak nih. Karena sesaat lagi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya agar semangat nasionalisme kita nih gak pernah luntur. Baik teman-teman, boleh berdiri sejenak terlebih dahulu dan dinyalakan kameranya, tapi tetap dalam keadaan mikrofon yang off ya. Baik, sudah ready ya teman-teman ya. Baik para hadirin, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan tanah air kita tercinta, Indonesia Raya.
Ngobrol Bareng Legislator pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan. Amin. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Sturman Panjaitan, Sarjana Hukum selaku anggota Komisi 1 DPR RI, Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, fraksi PDI Perjuangan. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Samuel Abrijani Pangarepan, Bachelor of Science, Magister Manajemen, selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Pendeta Ever Efraim J. Mokosuli, selaku Ketua DPD Kepri, Kawanua Sulawesi Utara. Dan selamat datang kepada Bang Ade Muhammad Bahtiar, Sarjana Sastra Inggris, selaku Kapus Wakil Bendahara Umum DPP KNPI. Dan selamat datang juga kepada teman-teman para peserta webinar Ngobrol Bareng Legislator yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Sebelumnya perkenalkan, saya Retno Pratiwi sebagai moderator webinar Ngobrol Bareng Legislator dengan tema Melawan Radikalisme di Dunia Digital edisi Kamis 14 Juli 2022. Sebelum webinar dimulai, saya akan memperlihatkan video mengenai tata tertib terlebih dahulu yang harus disimak oleh para peserta webinar yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Mari kita lihat video tayangan mengenai tata tertib webinar Ngobrol Bareng Legislator. Selamat datang di webinar Ngobrol Bareng Legislator. Dalam Zoom meeting ini, mari kita jaga ketertiban jalannya acara. MC, host, dan co-host akan membawakan acara sekaligus membimbing Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua untuk berpartisipasi. Ubah nama profil dengan format nama, spasi, kota. Contoh, Asep, Bandung. Mari kita berpartisipasi secara aktif, ramaikan acara, tebarkan nuansa kebaikan. Etika online Zoom. Ayo jaga kelancaran dan ketertiban acara ini. Matikan atau off mikrofon Anda untuk menghindari suara mengganggu yang tidak diinginkan. Hindari suara latar yang mengganggu, carilah ruangan yang tenang saat Bapak, Ibu, Saudara-saudari beraktivitas di Zoom meeting. Nyalakan selalu video atau webcam Anda dan pastikan pencahayaannya dalam kondisi terbaik. Hindari backlight atau membelakangi sumber cahaya. Yuk kita sopan dan rapi. Peserta harus berpakaian dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Raise hand hanya pada saat dipersilahkan oleh MC atau moderator atau pembicara, yaitu pada saat sesi interaktif, tanya jawab, mohon setelah selesai bertanya atau menjawab, harap segera lower hand kembali. Gunakan chat box dengan baik, tulislah yang baik-baik agar suasananya juga baik. Hormatilah panitia, narasumber, dan peserta lain saat berlangsungnya acara. Mengganggu acara adalah suatu bentuk pelanggaran. Link daftar hadir akan dibagikan, peserta wajib mengisi daftar hadir. Mohon segera untuk mengisi daftar kehadiran karena ini penting bagi kami untuk dapat mengapresiasi dan menghubungi Anda kembali. Final reminders, fokus pada acara, aktif dan proaktif, sopan, nyalakan selalu video atau webcam, mikrofon di mute, meriahkan acara dan saling menginspirasi. Selamat mengikuti webinar ini. Baik, itu tadi video tata tertib yang harus diikuti oleh para peserta webinar Ngobrol Bareng Legislator agar acara webinar pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya kita langsung saja mendengarkan sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Samuel Abrijani Pangarepan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo.
Untuk sambutannya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan panjemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Sadekrasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 515 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.
Terima kasih Bapak atas sambutannya. Semoga sambutan yang Bapak berikan bisa menjadi awal yang baik untuk acara webinar kita pada sore hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja memasuki sesi yang pertama, yaitu materi yang akan disampaikan langsung oleh pemateri kita yang luar biasa, yaitu Bapak Sturman Panjaitan, Sarjana Hukum selaku anggota DPR RI. Mohon izin Bapak. Ya, terima kasih Mbak Baik, Retno Bapak. Pratiwi, Sarjana Hukum. Siap Bapak. Ya, Baik Bapak, untuk waktunya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya para narasumber, sore hari ini kita bersyukur ada dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama, Bang Ade Muhammad Bakhtiar, Sarjana Sains. Beliau ini adalah Wakil Bendahara Umum KNPI. Selamat sore Bang Ade. Selamat sore juga Bapak Pendeta Evert Ephraim Moko Suli. Beliau ini Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kawanua. Kawanua ini keluarga besar dari Manado, Kepri. Selamat sore Bapak Pendeta Evert. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, sore hari ini kita mempunyai acara yang menurut saya cukup luar biasa, yaitu webinar yang diprakarsai oleh Aptika Kominfo dengan judulnya Ngobrol Bareng Legislator. Sedangkan tema kita hari ini adalah melawan radikalisme di dunia digital. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, akhir-akhir ini seperti yang dikatakan oleh Mbak Retno tadi, memang radikalisme ini sudah mewabah bukan hanya di dunia, tapi juga masuk di negeri kita, Indonesia tercinta. Banyak orang mengartikan, mendefinisikan apa yang disebut dengan radikalisme. Secara umum kita mengetahui bahwa radikalisme itu adalah paham atau ideologi yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan pemaksaan sehingga akhirnya jadi kekerasan ekstrim dari kelompok tertentu yang sifatnya radikal. Mereka ini pada umumnya ingin melakukan perubahan. Akibat dari radikal ini, maka muncullah apa yang disebut dengan intoleran. Baik dari segi kelompoknya, keyakinannya, dan asal-usulnya. Yang disebut dengan terorisme. Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwa di dunia global, sekarang ada 3 kelompok yang besar terorisme itu, yaitu kelompok ISIS, kelompok Al-Qaeda, dan Taliban Afghanistan. Kalau ISIS ini mereka sedang wilayah serangannya itu di Irak, Afrika Barat, mereka akan masuk di Mozambik, Afrika Tengah, dan di dataran Sinai. Mereka ini ingin membalas dendam terhadap pemimpin mereka yang menjadi korban oleh pemerintahan di tempat mereka bagaimana menyerang. Sehingga ada ratusan kali serangan mereka itu, bahkan mereka sudah mengorbankan ada lebih dari 726 orang yang tewas akibat dari serangan kelompok ISIS ini. Ini data yang kami ambil dari BNPT, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Yang kedua adalah kelompok Al-Qaeda. Kelompok Al-Qaeda ini beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu sekalian, sudah begitu banyak menyerang di daerah India. Mereka menyebutkan dengan Al-Qaeda India Subkontinent. Mereka melaksanakan serangan terhadap Hindu radikal di Delhi, Bombay, di Uttar Pradesh,
dan juga di Gujarat. Intinya mereka tidak terima kalau nabi mereka dihina oleh kelompok-kelompok tertentu. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah kelompok Taliban Afghanistan. Ini kita ketahui beberapa waktu yang lalu bahwa kelompok Taliban ini menguasai di daerah Afghanistan, dan kalau Bapak Ibu ingat beberapa waktu yang lalu sudah ada beberapa pejabat perempuan di Afghanistan yang seorang profesor perempuan harus dilengserkan karena tidak menggunakan hijab lengkap. Ada juga informasi ada pemain voli perempuan yang dieksekusi karena tidak menggunakan hijab. Mereka menampik tentang kebebasan beragama internasional yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang berkaitan dengan Afghanistan. Mereka tidak mengakui tersebut. Inilah kelompok terorisme yang ada secara global, yaitu ISIS, Al-Qaeda, dan Taliban Afghanistan. Kalau kita masuk, Bapak Ibu sekalian, perkembangan di regional, di daerah Asia kita, yang paling di Asia Tenggara khususnya, yang paling terkenal adalah kelompok Abu Sayyaf Group. Mereka ini bergerak di Filipina Selatan. Mereka pada awal Ramadan 2020 yang lalu telah menewaskan banyak orang di Afrika Selatan dan terluka, khususnya aparat. Mereka menyerang dan melukai tentara yang sedang berpatroli di Provinsi Pulau Baslian di Sulawesi di Filipina Selatan. Informasi juga pada tanggal 17 Juni 2022 yang lalu, dua tokoh Abu Sayyaf Group ini disekutor dan ditahan setelah menyerahkan diri kepada pasukan keamanan Filipina. Jadi disekutor juga. Ini sekarang yang kalau kita lihat perkembangan yang sangat signifikan di daerah Asia Tenggara di regional. Bapak Ibu sekalian, bagaimana grup teror ini yang berkembang dalam negeri? Data yang kami dapatkan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ada beberapa kelompok di sini, yaitu kalau kelompok teror di dalam negeri kita, ada kelompok Mujahidin Indonesia Timur, mereka sebut dengan menyingkat dengan MIT, kemudian Negara Islam Indonesia NII, mereka juga ada separatis teroris di Papua, ada juga kelompok Al-Jamaah Al-Islamiyah disebut dengan JI, ada juga Jamaah Asyarut Daulah atau JAD, dan Jamaah Asharul Khilafah. Mereka ini berlokasi bekerja di berbagai tempat di negeri kita dan mempunyai misi dan visi masing-masing. Tidak saling bersatu, tetapi mereka juga mengganggu negeri kita ini. Bagaimana dengan kelompok radikal yang intoleran? Data yang kami dapatkan dari BNPT, ada 3 kelompok radikal intoleran di negeri kita ini. Yang pertama adalah Khilafatul Muslimin, itu disebut dengan singkatannya KM, Front Pembela Islam FPI, dan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Beberapa waktu yang lalu, Polri telah menangkap 23 orang anggota dan petinggi dari Khilafatul Muslimin ini yang mengusung ideologi dan gerakan khilafah. Pemimpin dan sejumlah petinggi kelompok ini adalah sempalan dari NII. Mereka sudah beberapa waktu lalu ditangkap oleh Polri. Kemudian bagaimana dengan Front Pembela Islam atau FPI? Melalui surat keputusan bersama 6 menteri beberapa waktu yang lalu yang ditandatangani bersama pada tanggal 30 Desember 2020, FPI atau Front Pembela Islam ini telah dilarang melakukan kegiatannya menggunakan simbol dan atribut FPI. Ingat Bapak Ibu sekalian, dilarang, tetapi
tidak menjamin bahwa gerakan mereka tidak atau berhenti. Mereka pasti bergerak terus. Memang organisasinya dilarang. Kemudian bagaimana dengan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI? Kalau kita melihat Hizbut Tahrir Indonesia ini sudah dibubarkan tahun 2017 mulai Perpu nomor 2002/17 tentang organisasi kemasyarakatan ormas yang mengatur pembubaran ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Tapi walaupun organisasi ini sudah dihapuskan Bapak Ibu sekalian dan tidak boleh secara organisasi tidak diizinkan lagi, tapi tidak menutup kemungkinan kelompok-kelompok radikal intoleran ini terus berkembang, masuk, menyusup, karena paham mereka, cara mereka, metode mereka adalah menerobos seperti air, masuk di sela-sela di mana mereka masuk. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat negara kesatuan Republik Indonesia yang terkenal dengan sangat cukup luas ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, terletak di antara dua benua dan dua samudra, dan merupakan jamrut khatulistiwa, ini adalah sangat-sangat rawan, sangat-sangat riskan apabila NKRI ini tidak utuh, tidak kokoh dalam mempersatukan negeri ini. Bapak Ibu sekalian, saya informasikan sedikit bahwa dalam potensi ancaman terorisme di Indonesia, Indonesia saat ini masuk dalam urutan ke-24 dari 162 negara di dunia terhadap ancaman terorisme. Nomor 24 dari 162. Kalau kita lihat ke belakang, tahun 2020, kita masih di urutan ke-37. Artinya, posisi kita naik 13 ke atas terhadap ancaman terorisme ini. Ini sangat riskan Bapak Ibu sekalian. Makanya perlu kita waspadai nanti bagaimana cara mereka masuk. Karena mereka menggunakan ilmu rembes. Rembes itu Bapak Ibu sekalian, kalau tidak bisa masuk secara formal, mereka masuk secara informal. Nggak bisa informal, non-formal. Nggak bisa non-formal, bisa masuk kekerasan. Dengan segala macam cara mereka akan masuk ke semua kelompok masyarakat di Indonesia ini. Kalau kita melihat sedikit bagaimana karakteristik ideologi terorisme, mereka mempunyai ada 7 karakteristik ideologi mereka. Yang pertama, mereka adalah anti konstitusi negara dan ideologi Pancasila. Mereka nggak suka konstitusi Indonesia itu. Dan mereka sangat tidak suka dengan Pancasila. Mereka ingin merubah Pancasila itu. Padahal Bapak Ibu ingat bahwa Bung Karno 1 Juni 1945 menyatakan bahwa hanya Pancasila yang bisa mempersatukan Indonesia. Banyak para pakar mengatakan Bapak Ibu sekalian bahwa Indonesia adalah negara yang luar biasa hebatnya. Mengapa? Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, berbagai macam suku, budaya, agama bisa dipersatukan. Yang dibatasi pulau-pulau. Lebih dari 17.545 pulau Indonesia. Dan ada sekitar 20% yang tidak bernama. Ini kalau tidak dengan Pancasila, maka kita akan terpecah belah. Nah, ini perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bagaimana ideologi terorisme tersebut. Yang kedua, ideologi mereka, karakteristiknya adalah mereka transnasional ideologi. Mereka mempunyai ideologi sendiri yang mereka sudah akan canangkan. Dan ini sangat berbahaya buat ideologi Pancasila kita. Dan mereka mempunyai tujuan ideologi dan politik. Di samping mereka masuk ke relung-relung setiap kelompok masyarakat, mereka juga mempunyai tujuan ideologi dan politik mereka. Dan mereka juga karakter berikutnya adalah intoleran, radikal, dan eksklusif. Mereka menutup diri, mereka sangat intoleran kepada agama, kepada suku, kepada budaya, bahkan budaya-budaya, kalau Bapak Ibu sekalian pernah mendengar bagaimana wayang udah nggak boleh lagi datang ke Indonesia,
batik itu nggak perlu lagi dan seterusnya. Nah ini sangat berbahaya. Kita harus waspada itu. Kemudian juga mereka menggunakan agama sebagai narasi mereka. Disalahgunakan paham-paham agama. Makanya setiap orang atau masyarakat Indonesia perlu mengerti, memahami betul agamanya melalui sumbernya, bukan melalui orang per orang. Makanya hari ini saya bersyukur di sini ada Pak Evert, beliau datang dan saya memang meminta beliau ini untuk menceritakan bagaimana paham radikalisme ini di era digital ya. Bagaimana seorang tokoh agama dan seorang juga tokoh KNPI, bagaimana agar pemuda kita tidak mudah termakan isu-isu propaganda atau isu-isu hoax yang ada di media sosial. Yang setiap hari Bapak Ibu sekalian, jutaan yang masuk ke negeri kita ini. Kemudian juga mereka juga karakter dari ideologi terorisme ini adalah anti kemanusiaan. Mereka tidak ada memanusiakan manusia. Dan yang terakhir mereka menggunakan kekerasan ekstrim, pemboman dan segala macam kekerasan mereka lakukan, membunuh dan segala macam hal-hal lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Presiden kita Joko Widodo, beliau mengatakan dalam pernyataannya banyak kali dikatakan bahwa terorisme adalah musuh negara. Beliau mengatakan terorisme adalah musuh negara. Dan saya mengajak, beliau mengatakan, semua anggota masyarakat untuk bersama-sama memerangi terorisme. Memerangi radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Nilai-nilai huluhur kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Berbeda-beda adalah keniscayaan. Bagaimanapun Indonesia ini tidak bisa dinamakan satu suku atau satu agama, satu keyakinan atau satu pulau. Makanya ada 17.545 pulau, Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa. Dan zona waktu kita, 3 zona waktu, sama persis dengan Amerika. Amerika juga dibagi dengan 3 zona waktu. Kita juga dibagi dengan zona waktu. Betapa luar biasa Indonesia ini. Indonesia negara besar, Bapak Ibu sekalian, bukan negara kecil. Oleh karena itu, beliau mengatakan, kalau kita tidak meyakini lagi Pancasila, maka siap-siaplah kita akan terpecah belah. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, kita perangi yang namanya terorisme itu. Saya sedikit masuk tentang pendanaan kelompok teror ini. Mereka ada banyak macam pendanaan dari mereka. Ini dari BNPT yang saya dapatkan. Pertama dari Kotak Amal, kedua dari setoran subbagian struktur kelompok teror, mereka ada setoran juga. Ada juga yang donatur-donatur mereka mendonasikan uangnya. Kemudian ada yayasan kemanusiaan, dengan kedua yayasan kemanusiaan, mereka juga memberikan dananya. Ada Baitul Mal, itu lembaga amil zakat Baitul Mal, Abdurrahman bin Auf, Las DM Aba, kelompoknya itu. Kemudian juga dari usaha-usaha ilegal yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana penyebarannya di Indonesia? Saat ini, mereka dari Sabah sampai Merauke sudah ada, tapi yang paling banyak ada di Sumatera dan di Jawa. Ada satu kelompok di Kalimantan Barat, ada di Maluku, dan ada di Papua. Tapi paling banyak di Sumatera dan Pulau Jawa. Mereka juga menggunakan senjata, mereka juga menggunakan rumah tempat akomodasi mereka. Ada juga pejabat-pejabat yang secara struktur digaji oleh kelompok teror tersebut. Kemudian juga ada biaya transportasi, ada pembiayaan istri dan anak yang ditinggalkan karena tugas-tugas mereka. Ada juga modal usaha yang dilakukan, dan tidak lupa ada logistik yang mereka dapatkan. Nah, saya masuk sekarang pada topik kita hari ini, yaitu bagaimana kita harus memerangi apa yang disebut dengan radikalisme ini. Bagaimana melawan dunia radikalisme di dunia digital. Bapak Ibu sekalian saya hormati, modus propaganda dan perekrutan kelompok teror, ini perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian. Yaitu ada 2 cara mereka, ada offline dan online. Kalau untuk offline mereka mengadakan demonstrasi, ada juga dengan dakwah,
Ada juga dengan kelompok-kelompok pengajian mereka masuki, dengan kelompok pendidikan tertentu, ada hubungan kekerasan dan media cetak. Itu yang offline mereka lakukan. Tapi yang saat ini kita bahas adalah tentang melewat online. Online mereka banyak menggunakan radio, televisi, smartphone, dan media sosial. Media sosial ini yang sore ini Bapak kita bahas bagaimana kelompok-kelompok teror ini melakukan propaganda dan perekrutan. Kami sebagai mitra kerja dari Kominfo, Badan Intelijen Negara, Badan Cyber Sandi Negara, dan TNI, Bapak Ibu sekalian, apa yang kami dapatkan data bahwa setiap hari ada jutaan data informasi yang masuk ke negeri kita lewat media sosial di dunia maya itu yang memberikan berita-berita radikalisme, di samping juga berita-berita pornografi, kekerasan, dan pemecah belah lainnya. Ini memang di take down dan bisa dicek. Setiap hari ratusan orang bekerja di kantor masing-masing, baik libur maupun tidak libur, siang dan malam 24 jam sehari, untuk mengecek jangan sampai banyak data-data informasi yang tidak baik, tidak benar kepada masyarakat Indonesia. Tapi persoalannya Bapak Ibu sekalian, yang masuk lewat kelompok-kelompok tertentu seperti grup WA, itu sangat sulit untuk dibasmi. Makanya yang hadir pada sore ini Bapak Ibu sekalian, kalau saya lihat datanya ada 202 orang, cuma cukup lambat ini IO-nya ini, masa dari tadi cuma 200 orang, padahal 250, nggak ngerti saya. Ini IO, Mbak siapa, Mbak Retno, tolong dikasih tahu IO-nya ini, kok lambat sekali masuknya nih pesertanya nih, nggak tahu saya. Ini kita harus mengetahui bahwa kita harus banyak belajar lagi tentang bagaimana menggunakan media sosial, media digital ini. Kami dengan Kominfo beberapa waktu yang lalu sudah menyepakati tentang anggaran Kominfo, karena fungsi kami adalah fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan untuk literasi yang melalui literasi digital. Biayanya cukup besar Bapak Ibu sekalian. Literasi digital ini dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh Indonesia agar tidak salah mendapatkan data-data informasi yang tidak benar. Memang cukup banyak biaya yang dibutuhkan dan cukup waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tersebut. Oleh karena itu kita melihat pola-pola propaganda mereka yang sudah kita catat di sini Bapak Ibu sekalian. Mereka mengajarkan ajaran sikap anti Pancasila. Ini kita harus waspada ini. Kemudian mereka juga melaksanakan ajaran paham takfiri. Siapapun yang beda agama, beda ideologi, kelompok dianggap kafir. Nah ini kalau paham takfiri. Kemudian ajaran sikap eksklusif terhadap lingkungan atau perubahan. Mereka tidak mau ada perubahan. Mereka ingin apa yang mereka inginkan saja. Kemudian ajaran intoleransi terhadap keragaman dan pluralitas. Ini mereka lakukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, siapa saja yang bertanggung jawab, siapa saja yang harus melakukan itu. Di samping pemerintah, seperti yang saya katakan tadi, untuk melakukan hal-hal yang disebut dengan intoleran, kelompok terorisme, radikalisme ini, yaitu di samping pemerintah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, juga Bapak Ibu sekalian, para guru-guru baik di sekolah tingkat dasar maupun sampai dengan perguruan tinggi. Yang paling banyak disasar oleh kelompok-kelompok ini Bapak Ibu sekalian adalah perguruan tinggi dan sekolah menengah. Makanya saya berharap kita semua harus paham betul pola-pola propaganda atau perekrutan kelompok teror tersebut. Yang kedua yang perlu kita dukung adalah bahwa yang harus bekerja adalah para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Seperti hari ini Pak Evert sudah masuk sebagai pembicara, pemuda. Sekarang juga apa yang dikatakan bendahara KNPI ini akan narasumber nanti, yaitu Abang Ade ini. Nah, kemudian yang paling penting adalah para orang tua. Dari mulai kecil, orang tua harus mendidik anaknya mulai kecil agar mereka tidak sampai tertular oleh paham-paham yang radikal atau bahkan menjadi
paham-paham yang ikut terorisme. Itulah Bapak Ibu sekalian yang perlu sampaikan pada sore hari ini. Kami dari Komisi 1 selalu menyampaikan kepada mitra kerja kami, pemerintah, untuk terus menggalang, menyampaikan kepada masyarakat. Karena hari ini Kominfo, kita masyarakat agar jangan berhenti menyampaikan betapa Indonesia ini adalah negara yang luar biasa. Dan kami juga di DPR RI sebagai sekaligus anggota MPR RI mempunyai tugas untuk mensosialisasikan 4 pilar MPR. Apa itu? Yang pertama adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami mensosialisasikan. Mungkin Pak Evar juga pernah ikut, sebagian juga yang ada pernah ikut, bagaimana Pancasila bukan hanya dibumikan. Kalau dibumikan sudah dibumi, tapi diimplementasikan dalam sikap hidup kita, dalam perilaku kita, perkataan, perbuatan, apalagi pikiran kita. Dan saya yakin dan percaya kalau semua bangsa Indonesia, mulai dari hal-hal yang sangat kelompok kecil, dan pada webinar hari ini, Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang mempersatukan Indonesia, yang Bhinneka ini tetap satu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian dari saya, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memelihara kita, memimpin kita, menyertai kita, agar kita selalu setia kepada negara dan bangsa, kepada tanah air, NKRI, dan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Bapak atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Mohon izin Bapak, bisa kita foto bersama? Oh bisa, kalau foto saya suka. Baik Bapak, terima kasih. Baik, untuk para peserta boleh untuk on cam, tapi tetap off microphone ya. Baik, sudah siap semua? 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Ayo boleh diganti gayanya. 1, 2, 3. Baik, satu lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja memasuki sesi yang kedua, yaitu materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Pendeta Ever Ephraim J. Mokosuli selaku Ketua DPD Kepri Kawanua, Sulawesi Utara. Baik Bapak, sudah terdengar dengan jelas suara kami di studio Bapak? Suara Bapak tidak ada Bapak? Mohon maaf Bapak. Halo. Baik, sudah. Suaranya baik, sudah. kurang jelas. Baik, sudah terdengar Bapak. Baik. Baik Bapak, mohon izin karena keterbatasan waktu, kami berikan waktu hanya 20 menit ya Bapak untuk menyampaikan materinya. Baik. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator Retno Pratiwi SH. Terima kasih buat kesempatan. Yang kami hormati Bapak Maijen Marinir TNI Purnawirawan, Bapak Sturun Panjaitan SH sebagai anggota atau sebagai legislator DPR RI Dapil Kepri. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Pendeta. Ya, Bapak Samuel Panyerapan dari Kemenukinfo. Yang saya hormati juga Bapak Ade Muhammad Bakhtiar SH dari Wakil Bendahara DPP KNPI. Baik, saya langsung masuk pada apa yang menjadi topik pembicaraan kita atau webinar pada petang hari ini, yaitu melawan radikalisme di dunia digital. Tentunya saya bukan ahli digital, tetapi perkembangan masyarakat atau perkembangan
dunia teknologi, kita bisa amati bersama dan melihat bersama betapa sangat luar biasa dan sangat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, bahkan sejak revolusi industri sampai pada sekarang 4.0 bahkan 4.5 sudah bisa membuat masyarakat dunia batas teritorial itu tidak lagi mempengaruhi, tetapi sudah habis batas teritorial akibat globalisasi di bidang informatika. Jadi globalisasi di informatika membuat rasanya tidak ada batas lagi antar negara, antar bangsa, bahkan telah mengglobal secara masif di seluruh dunia. Nah, untuk itu dengan keadaan ini kita lihat nih ada kata, saya mulai dari kata melawan ya, melawan. Ya, kalau kita mau melawan berarti karena ada lawan. Ya kan? Karena ada lawan yang sedang menyerang. Yang sedang menyerang kita ada lawan, maka kita harus lawan. Nah, melawan dalam arti bukan pribadi yang melawan, karena konteksnya itu konteks kebangsaan, konteks state atau negara. Negara Indonesia sedang diserang, ya, lawan kita adalah radikalisme. Jadi kita harus letakkan dulu bahwa yang diserang bukan person atau pribadi, tetapi lebih kepada negara yang sedang diserang oleh para radikalisme ini. Tadi sudah jelas dijelaskan oleh Pak Jenderal bahwa mereka ingin merubah apa yang telah menjadi komitmen bangsa ini, ya, yaitu ideologi bangsa ini, landasan bangsa ini, yaitu Pancasila. Nah, yang sudah terbukti telah membuat Indonesia ini sampai hari ini masih berdiri tegak oleh karena adanya komitmen bangsa ini yang telah membangun bangsa ini, khususnya para founding father bangsa ini, khususnya Presiden pertama Soeharto yang telah Soekarno yang telah berjuang mati-matian untuk mempersatukan negara atau Indonesia yang sangat luas ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ya, ini kalau tidak diikat dengan satu ideologi, maka pasti bangsa ini tercerai-berai. Nah, untuk itu karena yang kita lawan ini adalah para radikalisme. Tadi sudah dijelaskan apa itu radikalisme, yaitu satu kelompok yang memaksa paham mereka untuk mengganti paham atau ideologi bangsa. Nah, kemudian dikatakan di sini radikalisme dalam dunia digital. Nah, dunia digital ya, yang sekarang ini kita tahu bersama di revolusi industri keempat ini, bahkan masuk revolusi industri kelima ini, yang sudah sangat luar biasa mempengaruhi masyarakat Indonesia. Tentunya saya tidak, walaupun saya seorang pendeta, mungkin pada kesempatan lain untuk kita bisa berbicara dalam perspektif melawan radikalisme ini dalam perspektif teologi. Nah, tentunya tidak pas saya akan masuk ke situ, karena mungkin kalau ke depan mungkin teman diskusi misalnya ada kiai di situ, ada ustadz, sehingga kita bisa melihat dari perspektif teologinya, perspektif teologisnya. Nah, tapi saya melihat ini dari sebagai masyarakat awam, sebagai masyarakat khususnya sebagai masyarakat yang ada di tanah rantau, yang ada di Kepri ini, turut serta
mau melibatkan diri dalam melawan paham ini yang ingin merusak, memporak-poranda negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nah itu yang saya ingin sampaikan. Nah jadi melihat perkembangan di dunia digital ini, karena musuh yang kita lihat ini, yang sedang menyerang kita ini untuk merusak ideologi bangsa ini, yaitu antara kelihatan, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Dalam arti bukan setan, tetapi di dunia digital ini membuat sesuatu yang, contoh kita ada berlainan tempat kok bisa dipertemukan dalam webinar ini. Kan kita bukan melayang badan kita, bukan melayang, tapi inilah teknologi, inilah digital, yang artinya kita tidak perlu sampai ke Medan, tidak terus sampai ke Tanah Jawa, tetapi kita bisa berkomunikasi. Nah, dalam komunikasi ini, apa yang dikomunikasikan itu? Kalau yang dikomunikasikan itu positif, ya ditangkap oleh seluruh Indonesia. Contoh misalnya webinar ini bisa 250 wajah yang akan muncul tanpa bertemu, tanpa menyewa gedung. Tetapi karena yang akan dibicarakan itu adalah sesuatu yang positif, maka akan masuk dalam pemikiran kita, sehingga kita boleh mengolah itu, bahwa betapa bahayanya paham radikalisme ini, atau radikalisme ini yang sedang mau merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Nah, bagi saya ada lebih kurang ada 4 hal sampai 5 hal yang perlu ditanam kembali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, berbangsa dan bernegara. Pertama, dalam melawan ini ada 2 hal. Generasi yang sedang berjalan ini, mulai misalnya khususnya mulai sejak reformasi sampai sekarang, ya saya bagi 2 bagian. Kemudian generasi yang justru yang lebih utama yang akan datang, yang baru lahir 5 tahun lalu, mulai yang lahir 5 tahun lalu, ke depan ini, 5 tahun ke depan ini. Karena yang lahir 5 tahun lalu mulai masuk tahun ini mulai masuk TK. Apa maksud saya di situ? Betapa pentingnya penanaman tentang bahaya radikalisme harus dimuat dalam kurikulum pendidikan. Harus termuat dalam kurikulum pendidikan. Sehingga sejak dini, anak-anak yang lahir 5 tahun lalu yang sekarang mulai masuk TK, mulai ditanamkan itu ke depan. Nah, saya ingat sebelum reformasi ke belakang di masa saya sekarang umur sudah 54 tahun. Jadi dulu kita dalam kurikulum pendidikan itu ada memiliki yang namanya pelajaran pedoman penghayatan pendidikan moral Pancasila, PMP. Baru ada juga yang namanya penataran P4, yaitu tentang pengamalan Pancasila. Ya, mungkin kalau generasi yang lalu, generasi kami tidak dibentengi, ya, atau generasi yang sekarang ini, generasi yang sudah tua-tua ini tidak dibentengi oleh pelajaran pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, kemudian pendidikan moral Pancasila, mungkin kami juga ini sangat goyang. Tetapi karena adanya itu, maka akhirnya kita masih bisa kuat sekarang, tahu betul hal itu. Kemudian perlu sekali, karena ada kelompok, saya melihat dalam dunia digital ini, kelompok-kelompok yang menyatakan atau para radikalisme ini
menyatakan seolah-olah yang memerdekakan bangsa ini hanya kelompok tertentu. Nah, apa pelajaran dulu juga yang pernah muncul? Pelajaran dulu yang pernah muncul yang saya masih ingat sampai sekarang ini sehingga turut membentengi saya dalam kecintaan terhadap NKRI, yaitu dikenal dengan pelajaran PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Jadi pendidikan sejarah perjuangan bangsa, khususnya perjuangan dalam mencapai kemerdekaan. Karena yang dicekokin kepada generasi sekarang, seolah-olah kemerdekaan ini hanya diperjuangkan oleh satu kelompok. Itu yang kalau kita lihat dalam dunia digital, itu yang dipermainkan, yang membuat orang terpikir seolah-olah kemerdekaan itu hanya direbut oleh 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Padahal kemerdekaan ini direbut bersama-sama tanpa memandang latar belakang sosial, strata sosial, tanpa melihat latar belakang agama, paham apa. Yang ada yaitu Indonesia harus merdeka, rebut dengan susah payah, baik perjuangan secara fisik maupun perjuangan secara diplomatik. Ya kan 2 hal itu. Perjuangan secara fisik, orang tua kita, para pejuang kita mati-matian perang, rela berkorban jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa ini. Kemudian ada tokoh-tokoh kita di luar negeri yang bahkan dalam negeri sedang berjuang dalam perjuangan di bidang diplomasi atau diplomatik. Bagaimana memperjuangkan, mengucapkan, menyampaikan di seluruh dunia bahwa Indonesia itu adalah eksis dan wajib merdeka. Nah, ini harus ditanam kepada generasi yang sedang berjalan sekarang. Nah, saya rasa itu salah satu bagian ya untuk menahan laju perkembangan radikalisme ini, khususnya di bidang digital. Karena sekarang sampai anak kecil, anak-anak masih TK, SD, semua sudah pegang gadget, sudah pegang gadget, dan sudah bisa membuka apa saja yang mereka bisa buka, dan akhirnya paham-paham ini tanpa terasa sudah terus masuk. Nah, cara bagi saya pribadi, cara untuk minimalis atau dalam arti menangkal radikalisme ini itu kurikulum pendidikan harus mulai ditanamkan. Demikian ketiga, peran orang tua. Nah, peran orang tua itu sangat penting karena seringkali kalau orang tua sudah terpapar, ya otomatis anak terpapar. Nah, sekarang bagaimana orang tua bisa juga memiliki benteng agar dia tidak terpapar. Nah, itulah yang sedang dijalankan oleh, salah satu yang sedang dijalankan oleh Bapak kami yang terhormat, Bapak Maijen Purnawirawan Sudirman Panjaitan sebagai anggota DPR, yaitu tentang sosialisasi 4 pilar. Agar bukan sekedar tahu tetapi mengakar kembali dalam hidup, bahwa betapa pentingnya Pancasila ini atau 4 pilar ini yang merekatkan persatuan kesatuan bangsa. Nah, tetapi perlu juga sekali lagi ditanamkan tentang hal-hal sejarah perjuangan bangsa ini agar mereka memahami, membentengi diri, bahwa kemudian perlu juga selanjutnya yang keempat, perlu keterbukaan bagi masyarakat, bagi kita sekalian di dunia digital. Bahayanya radikalisme ini juga yaitu bisa membuat negara ini bisa terkotak-kotak dan menjadi lebih kurang ya belasan negara lah. Bisa terjadi belasan negara ini. Kalau bisa akhirnya mereka berhasil merusak tatanan atau merusak ideologi bangsa ini, maka pasti saya bisa pastikan negara ini akan terbagi-bagi, akan menjadi seperti Balkan, terbagi-bagi negara-negara. Ya, hebatnya juga
Uni Soviet, hematnya Uni Soviet, negara yang superpower, tetapi karena ideologinya lemah, maka bangsa atau negara yang Uni Soviet akhirnya hancur, berkeping-keping, ya, boleh dibilang begitu. Nah, itu perlu ditanamkan. Kalau paham ini masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa bernegara, terutama merusak idealisme bangsa ini, maka bangsa ini udah jelas. Ada negara ini, ada negara ini, ada negara ini, bukan ada negara ini, ya. Kita sudah bisa bayangkan provinsi-provinsi mana yang akan mendeklarasikan sebagai satu bagian dari negara, karena paham ini sudah merusak. Nah, jadi inilah yang saya lihat yang perlu ke depan, artinya menahan dan mempersiapkan, ya, menahan bagaimana generasi yang ada ini, yang ke belakang ini perlu kembali. Saya lihat ini kan 98 reformasi, maka yang lahir waktu itu 5 tahun kemudian 2021, 2022, rasanya pelajaran tentang pedoman atau pelajaran tentang pengamalan Pancasila, atau bagus sekali namanya itu, PMP, pendidikan moral. Jadi pendidikan moral Pancasila itu ada, dan itu seolah-olah hilang sejak reformasi, ya jujur aja, sehingga akhirnya itu membuat ini, dan saya mungkin juga ini satu by design, mungkin satu by design yang sudah dipikirkan, sehingga kita ini semakin lemah dalam mempertahankan idealisme kita sebagai anak bangsa, idealisme kita sebagai anak bangsa yang ada hidup dalam bingkai NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa memahami dengan jelas, dengan paham betul, dengan sadar bahwa adalah satu keniscayaan kita ini di Indonesia ini. Mengapa para pendiri bangsa ini memberikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Karena memang kita memang berbeda, kita memang berbeda-beda, ya. Tetapi kita memang satu dalam bingkai NKRI, ya. Dan kemudian kita harus menyadari bahwa itulah landasan kita, bahwa negara kita yang negara Pancasila, dan Pancasila ini sendiri digali dari nilai-nilai luhur bangsa ini sehingga bisa menyatukan bangsa ini. Nah, ini terus yang perlu ditanamkan, sehingga saya percaya Indonesia, NKRI tetap jaya, dan sehingga kita boleh hidup tentram, damai di negeri Indonesia yang kaya raya ini, yang penuh dengan damai ini, terbangun terus, sehingga kita, anak cucu kita akan terus menikmati hasil-hasil bangsa ini, di mana bangsa ini bangsa yang sangat kaya, baik sumber daya alam, sumber daya hayati, mineral, maupun sumber daya manusia yang perlu terus dibangun. Karena kalau tidak dibangun juga sumber daya manusianya, termasuk mengisi kehidupan berbangsa negara ini dengan terus menjalankan program pemerintah 4 pilar, terus disosialisasikan, ditanamkan, bahkan dihayati, terus itu pertama yang saya katakan tadi. Kemudian kembali menghidupkan dalam kurikulum pendidikan bangsa ini tentang pendidikan moral Pancasila atau PMP. Kemudian perlu juga penanaman kembali, mengingatkan kembali dalam kurikulum kita, bahkan berbangsa bernegara, tentang sejarah perjuangan bangsa. Kemudian terus mengedukasi masyarakat kita dengan bahayanya radikalisme juga akan membuat Indonesia akan terpecah-pecah. Karena tidak mungkin kalau radikalisme itu masuk,
Indonesia masih akan utuh sampai sekarang. Tidak mungkin kalau ideologi bangsa ini dirubah atau diporak-porandakan, atau kita lemah akhirnya terporak-porandakan, tidak mungkin akan tetap utuh NKRI. Nah, tugas kita semua yang masih sadar betapa pentingnya mempertahankan NKRI, betapa pentingnya mempertahankan pilar-pilar kebangsaan ini, untuk kita tetap tingkatkan dalam kehidupan kita dalam berbangsa bernegara. Ya, sebagai anak bangsa yang kebetulan saya sudah 27 tahun berada di tanah Melayu ini. 27 tahun saya ada tanah Melayu, anak-anak saya semua lahir dan sudah ada yang menikah di sini. Kemudian mengenang juga, karena saya sebagai anak juga pemuda Pancamarga, ya, orang tua juga turut berjuang atau bagian dari jadi orang tua sekarang umurnya sudah 92 tahun. Masih ada. Ya, bagaimana dia banyak bercerita tentang perjuangan bangsa ini. Maka itu di sana, khususnya di Sulawesi Utara, kan bukan rahasia lagi bahwa masyarakat Sulawesi Utara sangat menghargai keberagaman, sangat menghargai tentang nilai-nilai kebersamaan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, kiranya ini terus kita bina di negara kita, dan sudah terbukti itu. Ingat, berkali-kali khususnya negara ini digoyang, ideologi bangsa ini digoyang, khususnya tahun 65 adanya gerakan-gerakan komunisme, tetapi puji Tuhan, alhamdulillah, puji syukur, negara kita masih tetap berdiri, mampu menghabiskan atau mempertahankan bangsa ini dengan berbagai idealisme atau radikalisme itu. Jadi radikalisme itu termasuk yang dulu, kan radikal juga PKI itu atau komunisme itu untuk menghancurkan bangsa ini. Demikian juga ada paham-paham yang sekarang ini yang memboncengi atau mengatasnamakan agama, ya, untuk menghancurkan bangsa ini, hanya mengatasnamakan agama bagi saya yang mereka lihat, yang mereka lakukan. Tapi sebenarnya yang kita tahu bersama bagaimana itu tidak tepat saya berbicara dalam hal Bapak, itu. mohon izin Bapak sebelumnya, karena keterbatasan waktu penyampaian materi Bapak sudah selesai waktunya Bapak. Mohon izin Bapak. Oke. Terima kasih. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga kita bisa memahami semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya kita langsung saja telah hadir bersama saya di studio Abang Ade Muhammad Bahtiar, sarjana sastra Inggris ya Bang, selaku Wakil Bendahara Umum DPP KNPI. Selamat sore Bapak. Sore juga, Pak. Gimana Pak Baik, kabarnya? Alhamdulillah baik sore hari ini. Selamat sore Bang Sturman, ini senior saya sekaligus mentor saya yang berada di DPR RI, Bang Sturman. Kemudian ini ada Bang Samuel Abrijani Pangarepan selaku Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo. Kemudian ada Pak Pendeta, ini Pak Pendeta Ever, ini sahabat saya. Selamat sore semuanya. Serta sahabat-sahabat Zoom meeting yang berbahagia semua, selamat sore. Baik, langsung saja pada kesempatan sore hari ini saya akan mencoba memaparkan bagaimana tentang bahayanya radikalisme dalam dunia digital, seperti slide yang berikut ini. Baiklah. Ini kemudian milenial berada di pusaran radikal, yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini kita sudah memasuki zaman 0.4 di mana semua serba menjadi digital. Kemudian proteksi terhadap pokok pemaparan dan juga kekerasan maupun
tindak kekerasan yang terjadi di kaum milenial itu cukup tinggi akhir-akhir ini. Kemudian mencegah radikalisme demi menjaga keutuhan negara, yaitu menjaga keutuhan negara Republik Kesatuan Indonesia. Yang berikutnya yaitu waspadai radikalisme di dunia maya. Sebagaimana kita ketahui beredar banyak sekali hoax yang masuk ke baik melalui WhatsApp maupun Telegram, Twitter terutama itu, baik dan juga Instagram, itu memaparkan bagaimana hoax-hoax yang terjadi. Jadi semua realita yang berada di Indonesia ini seolah-olah dibalik oleh mereka dengan tujuan untuk menjadikan radikalisme di dunia maya, sehingga radikalisme itu bisa untuk mempengaruhi dan menggerogoti negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian konten-konten yang ditutup oleh pemerintah menurut Kominfo di platform tahun 2009 sampai dengan Februari 2019, yaitu konten yang berada di Facebook sebanyak 11.803 konten, kemudian Twitter, lalu di Google dan YouTube, kemudian file sharing, kemudian Telegram, lalu juga ada situs-situs lainnya. Baik konten radikalisme di kalangan terpelajar, itu Indonesia mendapatkan urutan ke-37 dalam indeks terorisme global. Jadi urutan pertama yaitu Afghanistan. Kita ketahui di sana itu beredar yang namanya ISIS. Kemudian di Irak, lalu di Nigeria, Indonesia mendapatkan peringkat yang ke-37. Peringkat ini sebetulnya bukan peringkat terbaik, tapi kita harus prihatin dengan adanya peringkat ini. Kemudian ruang maya digital anonimus, kemudian efek kontestasi dan juga tokoh beserta elit-elit politik yang berada di negara ini saling menyerang satu sama lain. Kemudian suburnya intoleransi dan fanatisme kelompok. Jadi mereka menganggap bahwa kelompoknya adalah kelompok yang paling benar. Kemudian rendahnya literasi digital pelaku medsos. Baik, 80% milenial rentan terpapar oleh radikalisme. Jadi menurut BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yaitu mengeluarkan hasil survei nasional tentang potensi radikalisme tahun ini. Jadi sebanyak 85% generasi milenial itu rentan terpapar oleh radikalisme. Di Indonesia khususnya, teroris-teroris itu yang melalui media sosial, mereka berperangnya dari internet. Kita sebut saja ada Jamaah Islamiyah. Di situ juga ada Nurdin M-Top, kemudian Jihad Fardiyah dan ISIS juga berperang di media sosial. Oke, perekrutan juga mereka melakukan media sosial. Mereka melakukan rekrut dengan mereka menjanjikan surga ataupun menjanjikan semua kenikmatan yang semu demi menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, lalu pemerintah pun mengambil sikap. Presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo meminta mewaspadai radikalisme digital. Penyebaran paham terorisme lewat media sosial, banyak yang diblok sudah akun-akun yang dianggap anonimus dan sangat membahayakan. Kemudian kronologi pemblokiran Telegram, sebagaimana kita ketahui bahwa aplikasi yang paling banyak diunduh di Januari tahun 2021 yaitu Telegram, kemudian kedua yaitu Signal, lalu Facebook, kemudian WhatsApp, Instagram, Zoom, lalu aplikasi Mix, TikTok, Snapchat, dan juga web messenger. Itu pemerintah juga telah memblokir beberapa aplikasi-aplikasi yang disinyalir teridentifikasi dengan gerakan-gerakan yang separatisme tersebut. Baik, penanganan konten radikalisme dan terorisme. Penanganan yang pertama yaitu tahap pelaporan. Ketika kita sudah menemukan adanya berupa hoax-hoax yang terjadi, kita harus melaporkan, kemudian kita merekomendasikan
Lalu pemerintah akan melakukan tahap verifikasi di Kominfo maupun instansi terkait. Lalu Kominfo beserta platform medsos tersebut, terutama platform medsos tersebut akan diblokir oleh Kominfo. Itu yang terjadi. Kemudian laporkan konten negatif ke media sosial. Jadi apapun konten negatif yang beredar haruslah kita laporkan karena itu sangat-sangat membahayakan dan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Pak Jokowi sendiri pernah mengatakan bahwa aset terbesar bangsa itu adalah persatuan, kerukunan, dan persaudaraan. Jauhi berburuk sangka demi terjaganya persatuan dan kesatuan. Kerukunan antar masyarakat tidak boleh dikoyak oleh perbedaan pandangan. Pak Jokowi pernah mengatakan demikian. Kemudian waspadai radikalisme digital. Pak Jokowi juga pernah mengatakan bahwa banjiri terus konten-konten di seluruh media sosial dengan konten yang positif. Semoga dengan konten-konten positif itu maka konten-konten negatif akan tergerus dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Kemudian Pancasila adalah nilai dasar untuk menangkal radikalisme. Saya juga setuju dengan sahabat saya Pak Pendeta Efraim yang mengatakan bahwa nilai dasar untuk melawan radikalisme di dalam dunia digital itu adalah menanamkan nilai-nilai keagamaan. Karena kita semua mengetahui bahwa tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan kepada kekerasan. Saya juga sepakat dengan senior saya, Bang Turman, yang mengatakan bahwa kita harus membumikan Pancasila di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mungkin seperti itu saja. Baik, terima kasih Bang atas penyampaian materi yang sangat-sangat bermanfaat. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, tapi untuk para peserta webinar sebelum melakukan pertanyaan kepada kita, untuk raise hand dulu ya. Tapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Ini aku rencana nih, mau mancing pemuda itu. Kita kirim SMS iming-iming hadiah, biar nanti dia ngirim kode OTP ke kita. Jadi kode OTP itu atau one time password itu bersifat sangat rahasia. Kalau OTP udah diberikan, akun kita bisa diretas dan bahkan data pribadi kita bisa dicuri untuk melakukan penipuan atas nama kita. Jadi ingat, jangan pernah membagikan kode OTP ke siapapun. Aku nih kenapa belakangan nih kok suka panas ya? Panas kan? Kalian udah kena jebakan malware. Orang-orang yang suka ngeklik sembarangan macam kalian ini yang rawan kena malware. Kau lihat HP-nya tuh. Kitab yang mulia. Malware itu bisa disebarkan dan masuk lewat link atau situs yang kita kunjungi, lampiran email, iklan berbahaya, bahkan pesan teks. Makanya jangan suka asal klik sembarangan. Mulai sekarang kita harus lebih aware sama malware. Kita langsung saja memasuki sesi tanya jawab, mungkin sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh para peserta webinar Ngobrol Bareng Legislator. Baik, untuk pertanyaannya dari Mas Randy. Baik, untuk Mas Randy. Halo. Halo Mas Randy. Apakah terdengar suara saya Mas Randy? Halo. Oh iya Bang, gimana Bang kegiatan Abang sehari-hari, kesibukannya apa mungkin? Kesibukan alhamdulillah sampai sejauh ini masih dipercaya untuk mengemban tugas menjadi wakil bendahara umum DPP KNPI. Wow, luar biasa ya Bang ya. Sibuk sekali ya Bang ya. Ya lumayan lah keseharian. Lalu mungkin Mas Randy sudah bersama saya? Halo, oh kita cari lagi. Oh ya, ada nih dari Mas Obed. Halo Mas Obed. Halo Mas Obed, terdengar suara saya? Halo Mas Obed.
Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Halo, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya Bang ya, untuk sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan. Baik, gimana Bang tadi kegiatan Abang kan mengenai yayasan tadi yang Abang sebutkan, mungkin ada kegiatan sibuk lain? Ya, kebetulan memang keseharian ini selain aktif di Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia, saya juga di rumah itu aktif untuk mengurusi yayasan. Kemudian yayasan itu alhamdulillah bersyukur banyak menaungi yatim, piatu maupun janda-janda. Intinya kembali kepada hal tersebut bahwa kita mencoba menangkal radikalisme melalui segala sisi yang kita bisa. Seperti kami melakukan penangkalan terhadap radikalisme itu sejak dini. Kami punya beberapa yatim piatu yang sejak kecil kami ajarkan mereka pendidikan agama, bahwa tidak ada satupun agama di dunia ini yang menghalalkan dan mengajarkan tindak kekerasan. Wow, luar biasa ya Bang ya. Oh ya, Abang mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Bapak Pendeta? Sore Pak Ever, Pak Pendeta, sehat selalu Pak Pendeta. Siap. Mohon izin Bapak, suara Bapak tidak terdengar dengan jelas. Ya, selamat sore Pak. Sore Pak Pendeta. Mohon izin Pak Pendeta, sepertinya memang antara saya sepakat dengan Pak Pendeta ketika mengatakan seluruh agama harus bahu-membahu untuk menangkal radikalisme. Dan kita harus segera menemukan formula yang tepat untuk melakukan itu Pak. Betul. Kira-kira kiat seperti apa Pak mungkin yang memang harus kita lakukan supaya kita bisa bersinergi? Nah, itu yang saya katakan tadi kan, perlu adanya dialog yang lebih intens antar tokoh-tokoh agama, karena perlu mungkin begini, bagaimana agama Kristen misalnya, perspektif agama Kristen dalam berbangsa bernegara dan tentang dan bagaimana untuk menanggulangi radikalisme ini. Jadi kalau ini mungkin dapat formulanya antar agama, melahirkan satu pedoman atau satu buku pedoman, sehingga itulah yang menjadi seperti guidance ya, bahwa kita sudah ada kesepakatan nasional antar agama bahwa ini kami harus melawan radikalisme dengan mungkin hal-hal yang menyangkut misalnya agama Kristen, bahwa radikalisme ini dalam perspektif teologi bahwa dikatakan bahwa ini gini. Jadi ada yang sederhana tetapi masuk sampai kepada masyarakat tingkat bawah, dalam tanda kutip ya, bukan berarti ini tentang strata sosialnya, tapi pemahaman, sehingga mengakibatkan mereka memiliki benteng lebih kuat untuk menangkal radikalisme ini. Karena itulah yang perlu ditanamkan. Kalau tidak, kan semua kembali kan yang diolah ini pikiran. Ya, pikiran kan ada dalam hidup manusia ini, ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Jika dia berpikir, dia merasakan, dia berkehendak. Salah berpikir, salah yang masuk, dia merasakan, dia berkehendak yang salah. Jadi apa yang masuk, itu yang keluarnya yang kita lihat. Nah, ketika ini kita sudah punya konsep teologis dari berbagai perspektif agama disatukan dalam rangka menanggulangi atau menangkal radikalisme, saya percaya panduan pedoman semua agama ini disatukan dalam satu pedoman, maka itu mungkin salah satu pemikiran saya kita membuat pegangan bahwa ini kita sudah punya menurut
saudara-saudara kita dari Buddha, dari Hindu, dari ini, oh begini ternyata untuk perspektif kita berbangsa bernegara dan pandangan teologi gitu masing-masing. Gitu, kira-kira gitu. Makasih. Baik, terima kasih. Baik, tapi mohon izin juga Pak Pendeta. Satu hal yang sebetulnya harus kita perhatikan adalah di zaman sekarang seperti Pak Pendeta tadi katakan bahwa anak kecil usia kurang lebih 6 tahun bahkan 5 tahun itu sudah bebas menggunakan gadget. Ya, Sementara betul. karena mereka belum memiliki pengetahuan, jadi mereka main asal pegang gadget, lalu mereka asal buka yang lainnya, itu justru menjadi kekhawatiran tersendiri Pak Pendeta. Sangat Itu betul, mungkin betul. dalam hal ini Bang Sturman mungkin bisa memberi kami solusi juga bagaimana legislator di sana supaya bisa ikut berperan aktif dalam hal pendidikan anak-anak usia dini. Mungkin seperti itu ya. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk dari Mas Obed. Halo Mas Obed. Halo. Halo Mas Obed, terdengar dengan jelas Mas Obed? Ya, halo, Baik, Kak. langsung saja pertanyaannya Mas Obed. Ya, yang saya pertanyakan, apa saja yang harus kita perhatikan dalam menyampaikan kritikan atau opini di ruang publik, khususnya di dunia digital? Baik, mungkin Abang Ade bisa menambahkan untuk menjawab. Kita menyampaikan kritikan ya tadi. Menyampaikan kritikan kita lakukan dengan bahasa-bahasa yang halus. Kita tidak ada niatan untuk menyindir-nyindir seseorang. Mungkin seperti itu, karena kalau sesuatu yang kita sampaikan juga dengan cara-cara yang salah, maka itu akan menimbulkan percikan-percikan kebencian lainnya. Jadi ketika kita menegur orang tapi cara kita menegur itu mungkin menurut dia salah dan dia tidak terima, maka itu akan menimbulkan keributan yang lainnya. Mungkin seperti itu. Baik, Bapak Pendeta bisa untuk menambahkan? Iya benar. Jadi etika komunikasi mungkin perlu ditanamkan. Bengkok. Halo? Yes, Pak. Ya, mungkin itulah saya bilang tadi, sejak juga usia dini perlu ditanamkan etika dalam berkomunikasi. Apakah kata-kata ini menyinggung orang? Apakah kata-kata ini membuat orang merasa tidak nyaman? Ya itu perlu juga diingatkan. Apalagi kita juga yang sudah dewasa. Jadi kedewasaan perlu terus ada pembinaan baik di bidang kedewasaan dalam bidang spiritual, kedewasaan emosional, kedewasaan intelektual. Itu mungkin kalau terus ditanamkan dan diasah, maka akhirnya dalam melakukan komunikasi, dalam berkomunikasi baik di dunia digital akan lebih baik dalam berkomunikasi ketika terus menanamkan kedewasaan dalam emosional, kedewasaan berpikir, kedewasaan intelektual, kedewasaan spiritual juga. Kalau saya rasa ini salah satu bagian untuk dalam komunikasi itu bisa terbangun hal-hal yang beretika, begitu. Baik, terima kasih. Apakah sudah terjawab, Mas Obed? Baik, terima kasih. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, sesi bertanya jawab akan ditutup. Untuk selanjutnya kita langsung saja mendengarkan pesan-pesan dari Bapak Ade dulu. Iya, pesan-pesan yang ingin disampaikan adalah ajari nilai-nilai keagamaan kepada anak sejak usia dini.
Saya rasa itu harus digarisbawahi. Jadi ajari nilai-nilai agama kepada anak-anak sejak usia dini. Karena hal-hal itulah yang akan membentuk karakter mereka menjadi orang yang baik dan berbudi. Baik, terima kasih. Baik, untuk Bapak Pendeta bisa Ya. untuk memberikan pesan-pesan. Jadi kalau saran saya yaitu tanamkan terus nilai-nilai kebangsaan ini, bahwa menyadari bahwa memang kita itu berbeda suku, ras, agama, tetapi kita masih ada hidup dalam bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta, agar negara ini menjadi kebanggaan dunia, menjadi negara yang super power, menjadi negara yang diandalkan dan boleh dibilang ditakuti di dunia, dalam tanda kutip ya, ditakuti dalam kutip, bahwa anak bangsa ini adalah anak-anak yang perlu diperhitungkan di dunia internasional. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang luar biasa yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga ilmu yang para narasumber berikan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Dan terima kasih kepada para peserta webinar Ngobrol Bareng Legislator yang sudah mengikuti acara dari awal hingga akhir dengan tertib. Mohon maaf jika saya ada salah dalam tutur kata. Saya Retno Pratiwi, pamit undur diri. Acara selanjutnya saya serahkan kepada MC. Halo, jumpa lagi bersama saya Amara dan gak kerasa ya teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara webinar Ngobrol Bareng Legislator pada sore hari ini. Dan luar biasa sekali ya tema kita pada hari ini, yaitu mengenai melawan radikalisme di dunia digital. Tadi sudah dikupas tuntas ya oleh para narasumber kita, dan semoga pemaparan yang telah disampaikan oleh narasumber kita sore hari ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bekal oleh kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dan kembali kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita sore hari ini yang telah berkenan menyempatkan waktunya dan menyampaikan ilmu-ilmunya dan menyampaikan pemaparannya sehingga dapat dijadikan bekal untuk kita nanti ya. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman para partisipan yang telah hadir secara virtual di acara webinar sore hari ini. Baik teman-teman, jangan kemana-mana dulu karena saat ini di samping saya sudah ada kakak Bisma Smash ya. Ini yang aku lihat sih mirip Bisma Smash nih. Mungkin kalau teman-teman Smash Blast juga melihatnya sama gitu. Dan nanti kakak boleh diperkenalkan Kak, namanya siapa? Namanya Ade. Siapa? Ade. Ade, oke. Berarti bukan Bisma ya, Ade. Nah, kakak Ade ini dari BNB Project nanti akan seru-seruan lagi nih sama kita. Karena kan tadi di awal juga Kak Ade ini sudah menyanyikan lagu ya, biar bikin kita semangat. Dan acara hari ini akan ditutup oleh Kak Ade juga dengan lagu-lagunya yang keren, suaranya juga keren. Tapi sebelum saya pamit undur diri, saya punya sedikit pantun nih. Boleh ya. Boleh, kasih boleh. cakep paling mantep ya. Baik. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Indah dipandang di pagi hari. Cakep. Saya MC Amara Martiara pamit undur diri. Cakep. Semoga kita dapat berjumpa di lain hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia BNB Project. Jangan lagi kau sesali keputusanku. Ku tak ingin kau semakin kan terluka. Tak ingin ku paksakan cinta
kisah ini dan jangan kau tangisi lagi. Sekalipun aku takkan pernah mencoba kembali padamu. Sejuta kata maaf terasa dan percuma. Serasa ku telah mati untuk menyadarinya. Tapi bukan aku. Yuk bareng-bareng yuk. Semoga saja kan kau dapati hati yang tulus mencintaimu. Tapi bukan aku. Berakhirlah sudah semua kisah ini dan jangan kau tangisi lagi. Sekalipun aku takkan pernah mencoba kembali padamu. Sejuta kata maaf terasa dan percuma. Serasa ku telah mati untuk menyadari berakhirnya sudah semua kisah ini dan jangan kau tangisi lagi. Sekalipun aku takkan pernah mencoba kembali padamu. Sejuta kata maaf terasa kan percuma. Serasa ku telah mati untuk menyadarinya. Sebab rasa ku telah mati untuk menyadarinya. Itu lagi. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Hari ini saya menghadiri acara launching modul literasi digital. Ini suatu hal yang penting untuk kita pelajari. Pengalaman yang membuat aku terbuka, pembelajaran-pembelajaran yang kalian tidak dapatkan selama kuliah ataupun sekolah.